Selamat datang di Banten Harbor. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang bagaimana sejarah Banten sebagai pusat perdagangan internasional. Banten merupakan pusat perdagangan internasional pada abad ke-16. Pelabuhan Karangantu menjadi pintu gerbang datangnya berbagai bangsa di dunia. Perdagangan maritim di Pelabuhan Banten mengalami puncak kejayaan pada masa Sultan Ageng Tirtayasa. Sistem perdagangan maritim yang dipakai oleh Sultan Ageng adalah perdagangan bebas seperti yang dipakai oleh negara-negara lain seperti Inggris, Denmark, Makkah, Coromandel, Benggala, Siam, Tonkin dan Cina. Sultan Ageng melakukan kerjasama dengan negara-negara tersebut. Usaha Sultan Ageng dalam bidang perdagangan maritim pun berhasil, yaitu dengan menjadikan Pelabuhan Banten sebagai pelabuhan internasional. Saudagar Cina, Arab, Gujarat, Mesir dan Turki telah mengadakan transaksi perdagangan di Banten. Kemudian disusul oleh bangsa Eropa yaitu Belanda, Portugis, Inggris, Denmark dan Perancis. Letak Banten yang berada di dekat Selat Sunda menjadikan kedudukan Banten sangat strategis. Selain itu, jatuhnya Malaka ke tangan Portugis tahun 1511 menjadikan Selat Sunda sebagai pintu masuk utama bagi para pedagang Muslim maupun Eropa untuk memasuki Nusantara. Pedalaman Banten merupakan tempat yang asri dan sejuk sehingga cocok untuk ditanami salah satu komoditas yang paling banyak dicari para pedagang mancanegara, yakni lada atau merica. Lada banyak tumbuh di sekitar pegunungan Pandeglang dan Malimping. Barang dagang ini diangkut secara manual dengan pikulan ke pesisir sungai, seperti ke Sungai Cisadane, lalu dikapalkan menggunakan perahu kecil berbahan bambu yang disebut getek ke pesisir Muara Cisadane. Perahu ini kemudian berhenti di lokasi pengolahan lada, sebelum diantarkan ke pasar utama lada di Pelabuhan Karangantu. Berkembangnya aktivitas perdagangan yang semakin ramai di Banten, maka pihak Kesultanan membangun sarana dan prasarana yang mendukung, mulai dari pasar, pelabuhan, gudang, penginapan hingga pembuatan mata uang. Di kawasan Teluk Banten, Maulana Hasanuddin membangun 3 institusi penting sebagai motor perubahan kerajaannya. 3 institusi tersebut adalah masjid sebagai basis kegiatan sosial keagamaan, Kraton Surosowan sebagai pusat pemerintahan, dan pelabuhan sebagai sentra ekonomi. Puncak kejayaan Kesultanan Banten diraih pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa yang memerintah tahun 1651 sampai tahun 1683. Sultan Ageng Tirtayasa yang lahir pada 1631 adalah putra dari Sultan Banten kelima yaitu Sultan Abu Al-Ma'ali Ahmad dan Ratu Martakusuma. Ia resmi naik tahta menjadi Raja Banten ke-6 dengan gelar Sultan Abdul Fattah Al-Mafaki pada tahun 1651. Kehidupan sosial masyarakat Banten semakin makmur pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Hal ini karena Sultan sangat memerhatikan kesejahteraan rakyatnya, salah satu caranya dengan menerapkan sistem perdagangan bebas. Beberapa hal yang dilakukan Sultan Ageng Tirtayasa untuk memajukan Kesultanan Banten, diantaranya adalah: yang pertama, memajukan wilayah perdagangan Banten hingga ke bagian selatan Pulau Sumatera dan Kalimantan. Yang kedua, Banten dijadikan tempat perdagangan internasional yang mempertemukan pedagang lokal dengan pedagang Eropa. Yang ketiga, memajukan pendidikan dan kebudayaan Islam. Yang keempat, melakukan modernisasi bangunan keraton dengan bantuan arsitektur Eropa. Yang kelima, membangun armada laut untuk melindungi perdagangan dari kerajaan lain dan serangan pasukan Eropa. Selain itu, Sultan Ageng Tirtayasa dikenal sebagai raja yang gigih menentang pendudukan VOC di Indonesia. Kegigihan Sultan Ageng Tirtayasa dalam melawan VOC mendorong Belanda melakukan politik adu domba. Politik adu domba ditujukan kepada Sultan Ageng Tirtayasa dengan putranya, Sultan Haji yang kala itu sedang terlibat konflik. Siasat VOC pun berhasil, hingga Sultan Haji mau bekerja sama dengan Belanda demi meruntuhkan kekuasaan ayahnya. Pada tahun 1683, Sultan Ageng Tirtayasa ditangkap dan dipenjara sehingga harus menyerahkan kekuasaannya kepada putranya. Penangkapan Sultan Ageng Tirtayasa menjadi tanda berkibarnya kekuasaan VOC di Banten. Meski Sultan Abu Nasar Abdul Qohar atau Sultan Haji diangkat menjadi raja, tetapi pengangkatan tersebut disertai beberapa persyaratan yang tertuang dalam perjanjian dengan Belanda. Setelah Sultan Haji meninggal, terjadilah perebutan kekuasaan di antara anak-anaknya, akibat campur tangan dari Belanda. Sejak saat itu terjadi gonta-ganti sultan dan Kesultanan Banten mulai mengalami kemunduran. Puncak kehancuran terjadi pada masa Kesultanan Banten diperintah oleh Sultan Muhammad Syarifuddin. Ia dipaksa turun tahta dan Kesultanan Banten dihapus oleh pemerintahan Inggris yang menggantikan Belanda di Banten di bawah pemerintahan Gubernur Jenderal Raffles. Sejak itulah Kesultanan Banten hilang dan hanya meninggalkan jejaknya.